Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atang Setiawan. Saya dari Prodi PGSD akan menyampaikan 3 materi yang telah saya ringkas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama itu tentang konseptualisasi karakter wirausaha. Di sini ada pengertian. Fisiologi kewirausahaan adalah cabang fisiologi yang dikembangkan sebagai respon terhadap fenomena kewirausahaan global yang membutuhkan kajian multidisiplin. Itu ada kewirausahaan membutuhkan kajian multidisiplin karena sifatnya multidimensional dalam proses maupun dampak-dampaknya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pendekatan sifat dalam psikologi kewirausahaan. Penelitian psikologi kewirausahaan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan sifat atau trait. Pendekatan ini bertujuan mengungkap profil wirausahawan untuk mengidentifikasi karakter apa saja yang mendukung keberhasilan dan mana saja yang menghambat atau merugikan wirausaha. Pendekatan ini selain mendeskripsikan perbedaan antara usahawan non-usahawan atau usahawan sukses atau gagal, menemukan pola korelasi, prediktor, dan faktor pengaruh terkait hubungan antara perbedaan karakter individu dan performa usahawan, kreasi, kebertahanan, dan kesuksesan bisnis. Rhodes dan Pri 2007. Untuk poin selanjutnya itu ada metode. Metode penelitian ini merupakan studi literatur sehingga tidak menerapkan teknik analisa statistik apapun. Peneliti melakukan pencarian literatur di bidang manajemen, ekonomi, ilmu kewirausahaan, dan psikologi yang membahas tentang profil kepribadian wirausahawan. Peneliti tidak membatasi literatur dan rentang waktu tertentu. Melihat kecenderungan sebagian penelitian kini pun masih menggunakan konsep-konsep lama, seperti dalam hal motivasi berprestasi yang mengacu pada pemikiran Misselhen dari tahun 1960-an. Berdasarkan literatur yang ditemukan, penulis melakukan pembacaan untuk mendapatkan karakter kepribadian yang khas dan dominan bagi seorang wirausahawan. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu motivasi berprestasi atau assessment motivation. Adalah aktivitas wirausaha memiliki peran penting sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan individu. Di balik suatu individu wirausaha terdapat motif beragam yang kebutuhannya untuk independen atau otonomi, kebutuhan akan pertumbuhan personal, dan persepsi bahwa usaha adalah sarana untuk mendapatkan kekayaan. Di antara macam-macam kebutuhan berprestasi merupakan motif yang paling prinsipil dalam aktivitas kewirausahaan. Chen et al. 2012, Wood et al. 2007. Kebutuhan prestasi berkenan dengan kesediaan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan kerja keras. Yang selanjutnya itu ada keinovatifan atau innovation finance. Pengertian keinovatifan di sini adalah perilaku wirausaha yang utama dan berperan memediasi antara orientasi berprestasi dengan kesuksesan usaha. Keinovatifan dipertimbangkan sebagai salah satu strategi dalam proses wirausaha. Wirausaha adalah perilaku yang menjadi ciri utama. Kewirausahaan merupakan hasil dari tindakan yang bertujuan dari kerja yang sistematis. Us dan Rhodes 2000. Untuk yang selanjutnya itu ada pengambilan risiko atau risk taking. Pengambilan risiko adalah orientasi seorang mengambil peluang dalam konteks pengambilan keputusan yang tak pasti. Chen al. 2012. Aktivitas wirausaha diyakini menempatkan
seseorang pada lebih banyak risiko, baik itu yang berkaitan dengan kondisi keuangan, kesempatan karir, dan relasi keluarga, kesehatan maupun kesejahteraan keluarga. Untuk yang selanjutnya itu ada otonomi atau autonomi. Otonomi atau kemandirian adalah astensi dalam perilaku wirausaha dan juga merupakan komponen penting dalam orientasi berwirausaha. Ia berkenaan dengan semangat independen dan kebebasan melakukan tindakan yang membutuhkan untuk memajukan usaha. Yang selanjutnya itu ada aplikasi diri wirausaha atau entrepreneurial self-efficacy. Aplikasi di sini adalah aplikasi diri wirausaha atau EDW. Adalah salah satu faktor yang mempengaruhi intensi berwirausaha. Pada umumnya, aplikasi didefinisikan sebagai keyakinan seseorang terhadap kapabilitas personal untuk menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan. Baik. Terima kasih. Untuk materi yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke materi yang kedua. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada karakteristik wirausaha. Menurut Richard dan Kuratko 1905 31-38 terdapat 10 karakteristik wirausaha yang penting untuk keberhasilan bertahan wirausaha. Di antaranya yang pertama itu ada technical competence. Technical competence ini adalah karakteristik yang paling penting untuk sukses dalam usaha kecil adalah kemampuan teknikal. Para pemilik perlu mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan. Untuk yang kedua itu ada mental ability. Mental ability ini adalah kemampuan mental didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengetahui atau mengerti. Wirausaha menggunakan kemampuan mental ini untuk mengembangkan strategi-strategi tersebut. Pemilik seharusnya memiliki kemampuan untuk memandang luas. Pengetahuan umum ini membantu pemilik manajer mengerti bagaimana semua pekerjaan tersebut saling berhubungan yang diperlukan untuk mengembangkan objek dan rencana bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga ada opportunity atau opportunity orientation. Satu pola yang jelas di antara wirausaha sukses yang dipikirannya berkembang adalah fokus mereka terlebih kepada peluang daripada sumber daya. Struktur atau strategi. Yang keempat itu ada initiative and responsibility. Wirausaha memiliki kemampuan untuk menempatkan diri mereka dalam situasi di mana mereka bertanggung jawab secara pribadi terhadap kesuksesan atau kegagalan akan jalannya operasi usaha. Yang kelima ada integrity and reliability, yaitu keyakinan wirausaha bisnis kecil menemukan bahwa jujur dan dapat dipercaya merupakan hal yang sangat penting menuju sukses. Yang keenam ada tolerant for failures. Tolerant for failures di sini adalah wirausaha menggunakan kegagalan sebagai suatu pengalaman. Masalah coba-coba sebagai suatu pengalaman. Yang ketujuh ada internal locus of control. Internal locus of control di sini adalah wirausaha sukses akan percaya pada diri mereka sendiri. Yang ke-8 itu ada human relation skill. Human relation skill di sini adalah wirausaha yang sukses memiliki kemampuan yang baik dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Karena itu, mereka tahu bagaimana bergaul dengan orang lain termasuk karyawan mereka, rekan bisnis, supplier, dan pelanggan. Yang ke-9 adalah assessment drift. Assessment drift di sini merupakan suatu pengukuran keberhasilan wirausaha. Wirausaha berorientasi pada tindakan dan mengukur pekerjaan mereka dengan prestasi yang dicapai.
Yang ke-10, yang terakhir ada kreatif. Kreatif di sini adalah kemampuan untuk mengolah atau memproses informasi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baru, orisinil atau asli, serta penuh arti. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada ciri-ciri wirausaha yang menonjol. Di antaranya yang pertama itu ada percaya diri. Percaya diri di sini adalah sikap yang harus dimiliki seseorang dalam melakukan atau menjalankan usahanya. Yang kedua ada berorientasi tugas dan hasil. Adalah yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik dan berinisiatif. Yang ketiga, keberanian mengambil risiko tergantung pada daya tarik setiap alternatif. Persediaan untuk rugi kemungkinan relatif untuk sukses atau gagal dan ditentukan oleh keyakinan diri. Kesediaan untuk menggunakan kemampuan untuk menilai risiko. Yang keempat, kepemimpinan wirausaha. Kepemimpinan wirausaha di sini adalah memiliki sifat-sifat kepeloporan, keteladanan, tampil berbeda, lebih menonjol dan lebih mampu berpikir divergen dan konvergen. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Berorientasi ke masa depan di sini adalah perspektif, selalu mencari peluang, tidak cepat puas dengan keberhasilan dan pandangan jauh ke depan. Yang keenam itu adalah keorisinilan. Keorisinilan di sini adalah kreatif dan inovasi, adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda, sedangkan keinovasian adalah kemampuan untuk bertindak yang baru dan berbeda. Nah, untuk materi karakteristik sudah selesai ya, dilanjut ke materi yang ketiga ya. Yang ketiga itu tentang entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Jika ditinjau dari asal katanya, entrepreneurship merupakan istilah bahasa Prancis, entrepreneur yang memiliki arti between taker atau Godwin, perantara. Jadi, wirausaha digambarkan sebagai wirausaha dalam hal contoh ini perdagangan yang menggunakan modal-modal orang lain dan memperoleh bagian yang lebih kecil daripada pemilik modal dari usaha tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kewirausahaan dalam arti proses. Kewirausahaan merupakan sebuah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai suatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana pendukung fisik dan resikonsial dan akan menerima reward yang berupa keuangan dan kepuas serta kemandirian personal. Yang keempat adalah 4 hal yang harus dimiliki wirausahaan. Yang pertama, 1. Proses berkreasi, yakni mengkreasikan suatu yang baru dengan menambahkan nilainya. 2. Komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. 3. Memperkirakan risiko yang mungkin timbul. 4. Memperoleh reward. Dalam hal ini reward yang terpenting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi. Nah, untuk yang poin selanjutnya itu ada tujuan kewirausahaan. Itu ada 4 ya. Yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat sikap, perilaku dan kemampuan wirausaha di kalangan belajar masyarakat yang mampu, handal dan unggul. Keempat, menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Untuk poin selanjutnya itu ada manfaat kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki 4 manfaat sosial, yaitu yang pertama itu ada memperkuat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menciptakan teknologi, produk dan jasa baru, komputer misalnya digital, laser, power steering. Yang ketiga, mengubah dan meremajakan persaingan pasar internasional, menyediakan peluang kewirausahaan.